jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Pada saat itu juga, Long Hao Chen yang terus-menerus menggunakan skill pengumpul spiritual, bergerak, tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dari punggung Hao Yue, kedua pedangnya dibalut cahaya putih mencolok, justru pedang suci ganda, diproduksi dengan energi spiritual tersimpan yang tangguh, bahwa dia membidik dua iblis berbilah ganda hijau tua yang secara bersamaan bergegas ke arahnya. Dengan suara ledakan yang menusuk telinga, sosok melompat Long Hao Chen tiba-tiba berhenti di udara, dan dengan ilusi tangannya, suara tabrakan yang tajam dan jelas bergema, kedua iblis bilah ganda hijau tua itu telah ditumbangkan olehnya. Adegan ini sepertinya sangat sulit dipercaya, tubuh Long Hao Chen berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Long Hao Chen saat ini muncul seperti dewa yang turun dari surga. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light meletus dengan ratusan ribu sinar putih, dan iblis bilah ganda hijau tua yang gagah berani itu tidak punya pilihan selain menyerang. Melambaikan dua kaki depannya dalam upaya terakhir, ia mencoba memblokir. Adapun iblis bilah ganda hijau tua lainnya, ia mencoba menangkis juga, mengangkat lengannya. Pedang Roh Kudus, yang membawa pembalasan terang dan pedang suci, dengan keras menghantam kaki depan pedang ganda hijau tua di sisi kanan, dan benar-benar menghancurkan kaki depan iblis pedang ganda hijau tua itu. Meskipun tidak jatuh, karapas hijau tua sekarang ditutupi dengan retakan. Teriakan naga yang bergema meledak dari tubuh Long Hao Chen, serangan naga terbang. Long Hao Chen sekarang mengabaikan iblis berbilah ganda hijau tua di sisi kiri, menyapu pedang Roh Kudus di tangannya di kaki depan iblis pedang ganda hijau tua di sebelah kanan, dengan kejam menusuk bagian kepalanya yang bercangkang dan meninggalkan jejak darah. Pada saat yang sama, iblis bilah ganda hijau tua di sisi kiri juga jatuh ke tanah, meninggalkan mayat utuh di belakang. Ini adalah pasangan yang sempurna antara seorang ksatria dan seorang asasin yang membentuk satu entitas, dengan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kirinya, membawa kekuatan tambahan yang berasal dari pedang suci. Dia membuat iblis bilah ganda hijau tua itu ketakutan yang luar biasa, dan pada saat itu, Chai Er yang sebelumnya disembunyikan di belakang Long Hao Chen, membuatnya bergerak, pukulan yang pasti, memotong pusat saraf iblis bilah ganda hijau tua itu. Dan dalam waktu sesingkat itu, Long Hao Chen dan Chai Er telah menyingkirkan dua iblis berbilah ganda hijau tua itu, dan di sisi lain, itu juga berjalan lancar untuk Wang Yuan. Setelah melepaskan skill dia mengikuti dengan berputar dengan perisainya, dalam kapasitasnya sebagai pejuang paling kuat tahun ini, jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan Long Hao Chen tidak akan percaya diri untuk memblokirnya dengan mudah. Perisai jiwa ilahi raksasa diayunkan seperti kapak besar, dengan kejam memotong tubuh iblis pedang ganda hijau tua itu. Pada saat ini, perbedaan kekuatan individu secara alami menjadi jelas. Meskipun si Masian dalam keadaan gila, situasi 1 lawan 1 melawan iblis pedang ganda hijau tua tidak terlihat begitu nyaman baginya. Cahaya suci, palu suci, ledakan cahaya suci digunakan berturut-turut, memungkinkan dia untuk menahan serangan sengit dari iblis pedang ganda hijau tua itu, dengan susah payah. Beruntung perisai elemen Lin Xin ada di sana untuk mendukungnya pada saat itu, dengan koordinasi yang sempurna, membantunya menahan serangan iblis pedang ganda hijau tua itu. Pada saat itu juga, 3 kepala Hao Yue akhirnya menyelesaikan nyanyian bersama mereka, menembak keluar seperti peluru setelah selesai, langsung menuju 6 prajurit mata iblis yang tangguh. 6 peluru lampu besar, dengan diameter lebih dari 1 meter, langsung menuju ke sisi Long Hao Chen, dan masing-masing terkunci pada target yang berbeda. Peluru sihir cerah iblis ini memutar udara kemanapun mereka lewat, meninggalkan iblis di dekatnya panik sampai-sampai mereka hanya bisa mencoba melarikan diri darinya. Mencampur 3 warna merah, emas, dan hijau, lingkaran cahaya fantastis menyebar dari kepala Hao Yue. Dalam sekejap lingkaran cahaya itu muncul, 6 mata di 3 kepala Hao Yue berubah menjadi ungu. Pemandangan fantastis terjadi saat itu, dalam sekejap 6 peluru terang ajaib yang sangat besar bersentuhan dengan lingkaran cahaya itu, mereka menghilang begitu saja. Sementara lingkaran cahaya itu terus menyebar di udara, sampai diameternya mencapai sekitar 50 meter, tampak tiba-tiba seperti yang tak terduga, bahkan menggelembungkan kereta kelompok Long Hao Chen yang ditargetkan di dalam. Segera, dia dengan jelas melihat bahwa di bawah pengaruh pancaran ringan ini, banyak retakan mulai muncul pada karapas hijau tua yang menutupi tubuhnya. Menjerit sedih, ia ingin bergegas keluar dari jangkauan pilar cahaya itu.
ratusan dan ribuan sinar putih dilepaskan, membidik prajurit mata iblis, membersihkan tubuh mereka dengan luka menganga dalam sekejap. Daya tembak mereka jauh melampaui iblis bila ganda hijau tua, tetapi mereka jauh dari ahli di bidang pertahanan. Kekuatan ofensif brutal Chai benar-benar dilepaskan pada saat itu juga, setelah mata iblis berperingkat tinggi itu menderita serangan magis Hao Yue, mereka dibiarkan tanpa cara untuk membalas dendam terhadap mereka. Tetapi pada saat yang sama ini, pilar cahaya 3 warna yang didirikan di sisi gerbong itu hancur berkeping-keping. Gerbong logistiknya sangat besar, tetapi dalam sekejap siluet besar itu muncul. Kelompok Long Hao Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata, sampai-sampai gerbong-gerbong ini tampak seolah-olah bukan apa-apa. Tingginya lebih dari 6 meter, makhluk ini adalah salah satu dari jenis yang mereka lihat dalam pertempuran pada hari sebelumnya, memiliki tubuh yang mirip dengan serigala, sayap yang mengesankan di kedua sisinya dan ekor ular, tubuhnya yang kuat tampaknya ditutupi oleh sisik hitam, sama seperti burung raksasa, sayapnya yang besar menghasilkan angin kencang hanya dengan mengepak. Bukankah itu iblis terbang beta dari klan iblis Maxilias? Hanya saja, beta iblis terbang ini tampak berbeda dari yang mereka temui pada hari sebelumnya. Beta iblis terbang yang mereka lawan hanya setinggi sekitar 4 meter, tetapi tinggi yang satu ini lebih dari 6 meter, kedua matanya tampak berwarna merah berdarah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya merah yang benar-benar berbau darah. Sebuah nama muncul di benak semua orang dari pasukan pemburu iblis nomor 1. Iblis terbang beta haus darah adalah kerabat langsung dari Dewa Iblis ke-35 Maxilias, dan masing-masing dari iblis terbang beta haus darah ini telah mencapai langkah ke-7, dan meskipun mereka hanya keberadaan yang lebih rendah dalam langkah ke-7, mereka masih iblis dari langkah ke-7. Tapi iblis terbang beta haus darah di depan mata mereka jelas bukan pertanda baik. Bulu hitam kehijauannya berkilau merah saat melebarkan sayapnya, dengan raungan penuh murka, ia mengepakkan bulu-bulunya seolah ingin naik ke langit, tetapi secara mengejutkan tidak dapat melakukannya, karena pilar cahaya 3 warna yang dilepaskan oleh Hao Yue, dapat dengan jelas terlihat bahwa tali emas yang keras dan tahan lama mengikat sebuah kotak kecil ke lehernya. Jelas, ini adalah barang berharga yang ingin dijaga oleh iblis-iblis tangguh itu apapun yang terjadi. Chai, kembalilah. Long Hao Chen meneriakkan beberapa kata ini. Pada saat itu, dia memiliki tekad untuk mengemban tugasnya sebagai kapten pasukan pemburu iblisnya apapun yang terjadi. Cahaya berwarna putih susu datang dari dadanya, justru itu adalah tungku spiritual suci. Tungku spiritual yang cemerlang itu diarahkan langsung ke tubuh beta iblis terbang, dan api emas kemerahan langsung membubung dari tubuhnya, itu adalah api sinar matahari. Menghadapi musuh yang kuat, inilah saat dia tidak bisa mundur. Iblis terbang beta haus darah selanjutnya adalah iblis tangguh dari langkah ke-7 yang memiliki kemampuan terbang. Bagaimana mungkin itu tidak mengejar kecepatan melarikan diri dari kelompok Long Hao Chen? Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya sekarang adalah menghadapinya. Long Hao Chen benar-benar tidak menyangka, dia benar-benar akan bertemu dengan musuh seperti itu, iblis kelas superior. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, Chai bergeser arah, kembali ke sisi Long Hao Chen. Pada saat itu, 3 kepala Hao Yue tiba-tiba terangkat, masing-masing mendesis dengan ritme yang fantastis. Ada total 3 desisan panjang, 1 tinggi, 1 sedang dan 1 bernada rendah. Pemandangan fantastis muncul, pilar cahaya 3 warna yang membungkus ruang lingkup 50 meter lenyap, berubah menjadi kecemerlangan yang kaya, dengan ganas menyerang iblis beta haus darah itu, pada saat itu berjuang dengan sayap kirinya. Jeritan sedih disertai dengan percikan hujan darah, dan meskipun pancaran hitam kehijauan yang intens sudah dikeluarkan dari tubuh beta yang haus darah ini dalam upaya untuk melawan, sayap kirinya terkoyak hingga robek oleh pilar cahaya 3 warna, membuatnya benar-benar tidak dapat melayang di langit. Meskipun demikian, pilar cahaya 3 warna hanya bisa dipertahankan untuk pukulan terakhir ini, dan reaksi langsung Hao Yue adalah berjongkok, 6 mata di ketiga kepalanya berputar jauh lebih gelap, tubuhnya sekarang gemetar dan kejang luar biasa. Jelas, teknik yang baru saja dia gunakan berada di atas kemampuannya sendiri. Melalui hubungan mental mereka, Long Hao Chen mempelajari nama kemampuan yang baru saja digunakan Hao Yue. Itu adalah inti dari kekacauan, sihir kombinatorial yang sangat tangguh. Seseorang perlu menguasai setidaknya 3 elemen sihir untuk menggunakannya, dan itu dapat diklasifikasikan sebagai mantra di puncak langkah ke-6. Alasan mengapa Hao Yue berhasil menggunakannya, adalah karena dia makan terlalu banyak kristal iblis sehari sebelumnya, dan untuk alasan itu, sejumlah besar energi meledak dari tubuhnya. Mengandalkan itu, meskipun kemampuan ini membersihkan sistem pencernaannya, konsumsi tambahan masih tetap sangat besar.
Wang Yuan dan Sima Xian kembali ke sisi Long Hao Chen pada saat yang sama, dan di belakang mereka, Han Yu dengan berani melangkah maju, berdiri bahu-membahu dengan Long Hao Chen. Hanya pada saat ini, Chen Ying'er memulai nyanyiannya. Melompat turun dari punggung Hao Yue, dia sedikit jatuh ke belakang, bola kristal airnya di tangan, berkilau cemerlang. Seiring dengan nyanyiannya, fluktuasi energi lembut keluar dari bola kristalnya, beriak keluar, riak energi spiritual seperti gelombang berfluktuasi dan menyebar keluar. Layar pelindung tidak berwarna secara mandiri mencakup tubuhnya, terjadi untuk melindungi bagian belakang seluruh tim. Gerbang pemanggilan makhluk adalah mantra tangguh dari langkah ke-8, dan meskipun Chen Ying'er tidak mampu mengendalikannya, ketika menggunakan mantra ini, dia masih menerima perlindungannya. Tapi selama kompetisi pemburu iblis, siapa yang mungkin akan membiarkannya menyelesaikannya sepenuhnya? Saat ini menghadapi musuh yang kuat, Chen Ying'er segera mengubah pendiriannya, membiarkan Han Yu melangkah maju untuk membantu Long Hao Chen. Beta Haus Darah ini dapat dianggap memiliki nasib buruk. Misinya saat ini adalah untuk melindungi barang penting, dan untuk mengirimkannya ke kamp tentara iblis. Dia bukan bagian dari tim logistik, dan berbaring di gerbong perbekalan. Dia seharusnya ditarik oleh iblis-iblis berpangkat rendah itu bersama dengan persediaan makanan, dan awalnya sedang di tengah-tengah tidur. Bahkan ketika kelompok Long Hao Chen melancarkan serangan mereka, Beta Haus Darah ini tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, 4 iblis berbila ganda hijau tua dan 6 prajurit mata iblis bermata 8 yang tangguh bertanggung jawab untuk mempertahankan kereta. Meskipun serangan inti dari kekacauan terutama menggunakan sumber daya energi sendiri, dan bahkan melemahkan pertahanan tubuhnya, mantra yang tangguh ini mampu mengganggu semua elemen lain dalam ruang lingkup tertentu, menghasilkan hasil sehubungan dengan semua atribut yang digunakan. Inti kekacauan akan menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar, merusak semua makhluk hidup dalam jarak tertentu. Mereka yang memiliki pertahanan lemah seperti iblis bila ganda biasa akan langsung binasa dari efek sihir, dan bahkan yang memiliki pertahanan tinggi seperti iblis bila ganda hijau tua masih akan menerima beberapa kerusakan. Pertahanan mereka terus melemah. Dengan demikian inilah alasan mengapa reaksi langsung mereka adalah melarikan diri. Tapi gerakan Hao Yue ini mengandalkan fakta bahwa musuh berada pada level yang sama atau lebih rendah darinya. Jika inti kekacauan ditujukan pada musuh dengan tingkat kultivasi yang jauh melebihi miliknya, itu sama sekali tidak efektif. Sebaliknya, itu akan segera membuatnya menerima efek samping yang sangat besar. Ini hanyalah alat yang tangguh dalam mengatasi musuh-musuh kelas bawah. Meskipun prajurit mata iblis peringkat 8 mata itu belum diserang oleh Chai Er, mereka sudah kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Mata mereka adalah sumber sihir mereka, tetapi dengan mata mereka pecah karena efek inti kekacauan, apa yang mungkin bisa mereka lakukan? Prajurit bermata iblis bermata 8 memiliki tingkat kultivasi yang dekat dengan penyihir dari langkah kelima. Secara keseluruhan, kekuatan mereka melebihi iblis bilah ganda hijau tua. Tetapi dengan gerakan Hao Yue, mereka telah sepenuhnya didominasi dalam aspek sihir. Akibatnya, meskipun kelompok Long Hao Chen sekarang menghadapi Beta Haus Darah, mereka masih bisa dianggap beruntung setidaknya tidak harus mengatasi iblis tangguh di sekitarnya, yang setidaknya tidak akan menyerang mereka dari semua sisi. Meskipun Beta Haus Darah berada di langkah ke-7 kultivasi, itu sebenarnya adalah iblis dan penyihir pada saat yang sama, dan itu juga memiliki atribut ganda, memiliki level yang sama dengan Hao Yue meskipun kemampuan sihirnya tidak mencapai puncak langkah ke-6, dan meskipun luka yang dideritanya dari inti kekacauan tidak seberat itu masih sangat terpengaruh, terutama dari pukulan terakhir Hao Yue. Sekarang setelah kehilangan kemampuan terbang, kekuatan iblis dari langkah ke-7 ini sangat berkurang. Faktanya, ketika diserang secara diam-diam tanpa membuat persiapan apapun, akan menderita. Tentu saja, fakta bahwa Beta Haus Darah ini telah kehilangan kemampuan terbang bukan hanya kabar baik. Kepala tubuhnya yang besar naik, menderita rasa sakit yang tajam, sebelum dengan ganas menginjak tanah. Atribut gelap dan angin kencang yang terbungkus aura darahnya sekarang berfluktuasi tidak stabil, dan mata Beta Haus Darah mengeluarkan kilau berdarah dan menyala. Manusia, kalian semua akan mati, berteriak murka. Serigala Beta Haus Darah menuju ke arah kelompok Long Hao Chen seperti panah hitam bersinar sepanjang 2 meter. Pada saat yang sama Beta menyatakan demikian, teriakan seperti lolongan serigala meletus dari mulutnya, dan fluktuasi sihir yang kuat pecah di sekitar 10 meter. Setelah tidak membuat persiapannya, Beta Haus Darah mengalami luka parah dari sihir Hao Yue, dan bergegas dengan sangat murka ke pasukan pemburu iblis kelas prajurit ke-1. Tampaknya itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan dibandingkan dengan semua yang pernah mereka hadapi sebelumnya.
Long Hao Chen tidak bisa mundur, dia adalah kaptennya. Saat menghadapi musuh tangguh yang memiliki peluang besar untuk membunuhnya secara instan, dia masih memiliki keberanian untuk mengarahkan tungku spiritual sucinya ke pihak lain. Keberaniannya langsung mengaduk darah rekan satu timnya sendiri. Mereka semua tahu bahwa jika ada kesalahan sekecil apapun, penggunaan tungku spiritual suci akan langsung menyebabkan Long Hao Chen dihancurkan oleh beta haus darah itu. Dua perisai elemen api langsung jatuh di Long Hao Chen. Pada saat itu, Lin Xin telah berusaha sekuat tenaga, dia telah meminum pil spiritual meledak, membangkitkan elemen api yang kaya di sekitarnya. Dua mantel suci juga digunakan pada saat yang sama, satu berasal dari penjaga pergelangan tangan cahaya ilahi Long Hao Chen, dan yang lainnya dari Han Yu. Hanya jika Long Hao Chen dapat memblokir pukulan ini dari beta haus darah, mereka mungkin akan memiliki harapan untuk berjuang untuk kelangsungan hidup mereka. Dua mantel suci yang ditambahkan ke lapisan pertahanannya langsung terkoyak, bersama dengan perisai unsur, dan panah hitam kehijauan dengan kejam menghantam Long Hao Chen, yang menempatkan dua penghalang ilahi. Dengan tabrakan instan itu, semua orang di sekitarnya bisa melihat pancaran hitam kehijauan menempel pada siluet Long Hao Chen, tetapi dia tidak jatuh kembali, meskipun api sinar matahari yang meletus dari tubuhnya langsung padam. Kulit Long Hao Chen tidak berubah. Pada saat itu, dia tampak sangat tenang dan berkepala dingin, bahkan dengan esensi angin dan esensi gelap yang bergegas ke arahnya, tetapi cahaya terang juga keluar dari tubuhnya. Munculnya tubuh cahaya adalah bukti keberhasilan obstruksi ilahi Long Hao Chen. Beta haus darah itu tidak berhasil menembus pertahanannya sepenuhnya. Dengan teriakan kerasnya, pemandangan mengejutkan dihasilkan di tubuh Long Hao Chen. Dari dalam tubuhnya, energi spiritual cair yang intens keluar, benar-benar mengguncang beta haus darah dengan keras dan mengalahkan muatan magis atribut gandanya. Armor Roh Kudus mengeluarkan energi spiritual cair berwarna emas, tampak sangat luar biasa. Pada saat ini, Long Hao Chen muncul seperti matahari yang mulia, mekar dengan kilau yang menyilaukan. Pada saat Long Hao Chen menghentikan serangan beta haus darah, yang lain tidak tinggal diam. Wang Yuan dan Sima Xian sudah melancarkan serangan mereka dari kedua sisi, membidik dengan kekuatan penuh ke kaki beta yang haus darah. Tubuh iblis dari langkah ketujuh sangat menakutkan, tetapi kakinya umumnya akan menjadi bagian yang relatif lemah. Setelah menderita pengaruh tungku spiritual suci, beta haus darah tidak dapat membidik mereka, tetapi tidak ada keraguan pada kekuatan pertahanannya yang tangguh. Wang Yuan masih lebih baik. Setelah menabraknya, tubuh beta haus darah terguncang dengan hebat, membuatnya tidak dapat mengarahkan serangan kedua berturut-turut ke Long Hao Chen. Tapi keadaan kegilaan Sima Xian baru saja selesai, dan kekuatan tangguh dari pil ledakan spiritual juga telah berakhir. Seiring dengan serangannya, kedua tangannya berdarah di jaring antara ibu jari dan telunjuk dari benturan. Tapi pendeta botak ini juga sangat gagah berani. Cahaya merah yang kaya segera meledak dari tubuhnya. Mengandalkan efek pil ledakan spiritual lainnya, dia meminjam kekuatan kegilaan untuk kedua kalinya. Dengan kulitnya yang tampak sekuat ular piton, bergerak seirama ular kecil, sekokoh batu, dan otot-ototnya tampak menyilaukan, dia melemparkan dirinya sekali lagi ke arah lawan. Efek dari pil ledakan spiritual mulai ditampilkan. Setelah pukulan Wang Yuan mengguncang beta haus darah, dia sekali lagi menanamkan 3 permata di perisai jiwa ilahi dan meminum pil pemulihan spiritual. Juga pada saat itu, siluet hitam pekat muncul tanpa suara di atas beta haus darah, dan mengarahkan tusukan langsung ke lehernya, menghasilkan kilau warna emas gelap. Itu adalah Chai Er. Di depan serangan Chai Er, bahkan iblis dengan pangkat setinggi beta haus darah ini bisa merasakan ancaman yang intens. Dia tidak terus menyerang Long Hao Chen, seluruh tubuhnya bergetar hebat dan dari sisiknya, cahaya hitam kehijauan yang intens langsung pecah. Belati emas gelap Chai Er dengan keras mencapai lehernya, tetapi setelah kontak dengan bulu-bulunya yang keras dan sisiknya yang tebal, dia segera mengirim tubuhnya terbang, menghindari pancaran hitam kehijauan yang meletus dari tubuh beta yang haus darah. Sungguh iblis yang kuat, bahkan Chai Er, anggota paling kuat di pasukan pemburu iblis tingkat prajurit ke-1, tidak dapat membahayakannya sedikit pun. Pada saat itu, 9 regu pemburu iblis lainnya yang baru dibentuk berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada kelompok Long Hao Chen. Setelah menghadapi serangan sengit para penyihir, rata-rata iblis bila ganda dari tim logistik dikirim terbang dengan satu pukulan. Adapun panggilan lainnya, mereka membantai jalan mereka tanpa bahaya. Sejumlah besar gerbong telah dibakar oleh penyihir, dan kategori iblis paling kuat yang kadang-kadang mereka temui adalah iblis berbilah ganda hijau tua. Dengan kekuatan mereka sebagai tim, mengatasinya tidaklah sulit. Ribuan iblis, terutama terbentuk dari iblis berbilah ganda dan prajurit mata iblis, sudah dalam kekacauan,
dan benar-benar dikalahkan. Dalam waktu singkat, semua regu pemburu iblis yang baru dibentuk telah menuai sejumlah besar poin. Masing-masing dari mereka